Legenda makam gantung pemilik ilmu Pancasona yang dikeramatkan di Blitar. Makam gantung yang berada di Blitar selalu menimbulkan penasaran bagi para peziarah. Makam yang berada di Pesanggerahan Jojo Digdan di Jalan Melati 43 Kota Blitar ini ternyata tidak tergantung. Makam ini disebut tergantung karena nisannya lebih tinggi dibandingkan dengan nisan-nisan lainnya di area pemakaman itu. Makam keramat ini dibangun di atas lantai pondasi setinggi 50 cm, bangunan dasar berundak 2 itu setinggi 1 meter. Kabar yang beredar, makam gantung itu merupakan tempat peristirahatan terakhir Mas Ngabehi Bawadiman Jojo Digdo, seorang pati Blitar yang menguasai ilmu Pancasona. Di makam itu terdapat keterangan sosoknya. Beliau lahir di Kulon Progo, Rabu Kliwon tanggal 5 Suro 1755 atau 29 Juli 1827. Meninggalnya hari Kamis Pon tanggal 18 Safar 1839 atau 11 Maret 1909. Saat berusia 84 tahun, makam tersebut dibangun pada 11 Ruah 1840 atau 18 Agustus 1910. Sementara itu alasan mengapa disebut makam gantung karena sosok Eyang Digdo yang harus digantung ilmu, senjata, dan baju kebesarannya agar bisa wafat. Makanya diberi nama makam gantung. Jelas pria yang sudah 8 tahun menjadi juru kunci di makam bahwa sosok Pati Jojo Digdo adalah kerabat dekat Pangeran Diponegoro dan masih keturunan darah biru Mataram. Pada masanya banyak orang percaya dirinya tak bisa meninggal karena punya ilmu Pancasona. Dirinya akan kembali hidup bila jasadnya menyentuh tanah. Karena mitos tersebut makanya dibangun di atas lantai pondasi setinggi 50 cm sehingga tak menyentuh tanah secara langsung. Jasad dari sufi ini kemudian dimasukkan dalam peti besi dan disangga 4 tiang yang terbuat dari besi juga. Karena dianggap sebagai orang sakti pada masa hidupnya, banyak peziarah yang mengkeramatkan makam ini. Konon katanya di luar pagar sebelum masuk ada 2 ekor macan penjaga. Salah satu pengunjung juga pernah melihat ular besar yang menghalangi jalan sehingga para peziarah tak bisa masuk sembarangan, ucapnya. Juru kunci ini menceritakan ada seorang kerabat yang ingin mencuri barang peninggalan Eyang Jojo Digdo dan akhirnya menjadi gila. Selain itu ada sebuah makam di kompleks pemakaman yang disebut dengan makam menangis. Makam Eyang Sakti ini pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para peziarah terutama dari kalangan spiritual. Berbeda dengan para peziarah, para spiritual ini datang ke makam itu untuk berguru dengan Eyang Jojo Digdo secara gaib.